Catherine. Saya Fatwa. Saya Poppy. Saya Bagas. Saya Noval. Saya Adit. Kali ini kita bakal datang ke Anjungan Jawa Tengah. Nah, ada apa sih di Jawa Tengah ini teman-teman? Let's Tanpa go. lagi, let's go. Pagi Pak, kami dari mahasiswa Kamer TV Pak. Izin untuk bertanya-tanya soal adat istiadat dari Jawa Tengah ini Pak. Mohon maaf, ini saya bicara sama siapa? Saya Bagas Pamungkas Pak. Boleh perkenalan Pak, nama Bapak siapa? Saya Muhammad Bonet, selaku edukator di sini yang memberikan penjelasan kepada siswa-siswi yang membutuhkan informasi tentang budaya asli yang ada di Jawa Tengah. Baik Pak. Ini mbaknya siapa namanya? Aku Poppy Cahaya dari Saya dengan Catherine Keva Putri. Lagi saya ya? Fatwa Citra. Masnya? Aku Gesang Raditya. Iya, mari Nah. Mas Gesang, ayo. Jadi kita di sini juga pengen nanya-nanya nih Pak kayak seputar Jawa Tengah tuh. Apa sih keunikan dari Jawa Tengah? Terus kayak alat tradisional tuh kenapa bisa ada sesuatu gitu lah Pak. Pokoknya kita tuh pengen tahu aja, pengen ngulik dari Jawa Tengah gitu Pak. Baik, Mas Faisal. Mas Faisal Bagas, Pak. Bagas, ya. Sorry ya. Ini ya, keunikan dari yang ada di Anjungan Jawa Tengah, Mas Bagas ya. Mas Bagas, Bapak sambut di ruangan pendopo. Terima kasih Pak. Ikonnya Anjungan Keraton Mangkunegara yang ada di kota Solo. Jadi ini Mas Bagas, ini pendoponya Keraton Mangkunegara, duplikatnya ya. Di sini tentang rumah adatnya, rumah adat Joglo, yang mana berbeda dengan rumah adat yang ada Pada di lainnya. provinsi-provinsi lainnya. Nah, sebelum kita melanjutkan tentang rumah adat Mas Bagas, ada 3 provinsi yang sama Apa aja itu, rumah Pak? adatnya. Ya, 1 Yogyakarta, kedua Jawa Tengah, ketiga Jawa Timur. Kenapa bisa begitu? Ya, dulu saat dinasti Sanjaya bersama dinasti Sailendra berkuasa, Mas Bagas, terjadi perkawinan dari anak cucu mereka yang melahirkan dinasti baru, dinasti Mataram, Hindu dan Buddha. Lah pusat kerajaannya, pusat keratonnya ada di kota Jogja. Sedangkan Jawa Tengah, Jawa Timur ini masih dari warisan anak cucu mereka. Berarti ibaratnya kepala dari semua itu adalah di Jogja ya Pak ya? Ya, pusat keratonnya Mataram Hindu dan Buddha ada di kota Jogja. Kenapa begitu? Karena dinasti Mataram Hindu dan Buddha yaitu banyak melahirkan raja-raja besar sampai ke Jawa Timur. Terakhir ada di dinasti Majapahit. Makanya Jogja, Jawa Tengah, Jawa Timur adat istiadatnya sama, budayanya sama, cuman yang membedakan intonasi bahasanya. Ya, karena Indonesia Timur, Jawa Timur berbatasan dengan orang Timur, logatnya terlalu kasar. Nah, di dalam Anjungan Jawa Tengah ini juga terdapat ikon-ikon lainnya. Ada Candi Prambanan, peninggalan dari dinasti Sanjaya. Ada Candi Borobudur, peninggalan dinasti Sailendra. Banyak ya. Rumah adat Joglo ini ya identik, satu, atapnya berbentuk gunungan, yang mana dalam filosofi Jawa gunung melambangkan suatu tempat yang sangat tinggi dan sakral sekali. Di dalam setiap rumah Joglo, Mas Bagas, terlihat ini ada 4 tiang utama. 4 tiang utama. Apakah ada artinya Pak dari 4 tiang ini Pak? Ya, dalam filosofi Jawa juga 4 tiang ini menunjukkan 4 penjuru mata angin. 4 penjuru mata angin ya, barat, timur, utara, dan selatan. Nah, yang berbeda Mas Bagas, ruangan pendopo ini tidak ada dinding atau sekat. Tidak seperti kayak di sana. Ada penutup atau sekatnya Pak ya? Ya, nggak ada dinding atau sekatnya. Karena ruangan pendopo itu tempat singgasana raja. Ya, tempat raja mengadakan pagelaran kesenian tapi skala tertutup. Tempat raja menjamu tamu, tempat raja memutuskan perkaranya di sini. Itu ya, makanya ruangan pendopo tidak ada dinding atau sekat. Plong, agar apa? Rakyat bisa melihat langsung jalannya persidangan, raja memutuskan apa. Agar rakyat bisa lihat langsung ada pertunjukan apa di ruang pendopo. Oh, jadi sengaja
Kayak di Galang ini supaya orang-orang di luar tuh bisa melihat ya, Pak bisa ya? melihatnya. Itu ya. Terus ada yang lain pertanyaan? Ini Pak, mungkin Bapak bisa tolong jelasin soal alat tradisional yang ada di Jawa Tengah ini, Pak. Baik, Mas Bagas, adik-adik lain ya. Alat tradisional gamelan, satu set alat gamelan itu bukan semua asli Indonesia. Itu kalibrasi budaya asing yang masuk ke Nusantara. Ya, contoh ini bisa dilihat, itu gong, itu peninggalan dari negara Cina. Sedangkan gendang ini peninggalan dari budaya India. Nah, ya. Terus adik-adik pernah lihat nggak waktu di pinggir jalan ada pengamen ondel-ondel Betawi, kan ada alat musik yang digesek itu, tepi biola, Biola, seperti biola. namanya rebab itu. Itu juga peninggalan dari Cina. Dalam satu set ini juga ada rebab. Terus ada sitar seperti kayak kecapi, itu peninggalan dari Cina. Oh, makanya tuh ada kayak naga-naga gitu ya, Pak ya? Iya. Yang menunjukkan kalau itu tuh dari peninggalan dari Cina ya, Pak ya? Sedangkan yang asli Indonesia ini bonang. Bonang? Namanya, ciptaan dari Sunan Bonang. Nah, itu ada gambang yang terbuat dari kayu. Gamelan tuh yang dipukul ini Pak ya? Yang pakai itu ya, Pak ya? Iya, cuma terbuat dari kayu ya. Terus ada peking ini. Oke. Ya. Banyak tuh, ada kenong. Ya, makanya dimainkan secara bersama-sama dengan notasi nada yang berbeda-beda. Iya, Pak. Itu. Nah, asal usul gamelan ini diperuntukkan untuk mengiringi irama wayang kulit bersama wayang orang ataupun lagu-lagu Jawa. Ya. Nah, saya pengen nanya nih, Pak. Kan tadi kan Bapak bilang kalau itu kan gamelan kan dipakai buat rame-rame supaya buat apa pertunjukan wayang ya, Pak ya? Kira-kira ada nggak sih Pak wayang yang paling ikonik di Jawa Tengah gitu, Pak? Oh, ada Mas. Apa tuh Pak? Kalau boleh tahu namanya, Pak? Kalau nanti Mas Bagas pernah berkunjung di Kabupaten Batang, itu ada wayang terbuat dari ilalang, dari lalang. Oh, dari ilalang. kayak rumput-rumput gitu ya, Pak? Iya, dari rumput ilalang. Itu dinyerupai seperti bentuk-bentuk Arjuna, Pandawa, Kurawa, seperti apa ikonik itu ya. Oh, berarti itu yang paling nyentrik ibaratnya Pak ya? Nyentrik. Yang paling beda ya Pak ya? Aneh, beda sendiri dari ilalang. Soalnya kan yang saya bisa lihat kan kayak wayang tuh kayak bentuk-bentuk kayak depan situ ya Pak ya? Kayak gitu. Ya, itu ini cerita khas Jawa ya adik-adik ya. Itu namanya Punokawan. Punokawan. Apakah ada arti itu Pak Punok? Itu cerita Bagong, Gareng, Petruk, Semar. Ikoniknya ceritanya khas dari Jawa. Dari tengah. Bukan Jawa Tengah, Jawa. Oh, full Jawa. Full Jawa ya. Karena itu tradisi bukan hanya Jawa Tengah aja. Di Jawa Timur juga ada, Jogja juga ada. Ya. Itu ada cerita tentang kebijaksanaan apa? Seorang Gareng. Gareng ya? Gareng, Petruk, Semar, Bagong ya. Seorang Gareng itu kan seorang orang tua yang punya 3 anak dengan karakter yang berbeda-beda. Cerita itu memang melegenda khususnya di tanah Jawa ya, sampai ke Jawa Timur ya. Ya itu. Oh, jadi intinya dari kayak Jawa Tengah ataupun Jawa Timur ataupun Jogja tuh kurang lebih kayak nggak jauh beda ya Pak ya dari budayanya ya Pak ya? Sama budayanya. Jadi gini adik-adik, dulu dinasti Mataram Hindu dan Buddha itu kan ada pusatnya di kota Jogja. Udah saat Pangeran Raja itu dipindahkanlah ke Solo. Jadi masih budayanya masih ada talis saudaraan gitu. Itulah deh ceritanya begitu. Terima kasih untuk Bapak siapa tadi Pak? Muhammad Dumet. Bapak Muhammad, terima kasih banyak. Mungkin segitu ya teman-teman semua. Terima kasih untuk Bapak Muhammad dan teman-teman semua. Sekian dari kami semua. Terima kasih.